It's curhat time. Oke, kita balik lagi ke segmen curhat time ya. Ya, setelah kemarin ya mungkin kalian yang udah nonton part 1 kemarin gue udah buat curhat mengenai MCU Phase 4. Ya, Phase 4 itu yang part 1 kemarin gue buat itu yang film-film dan series MCU Phase 4 yang ada di tahun 2021. Nah, untuk kali ini yang part 2-nya ini gue bakal ngebahas film-film dan series yang ada di tahun 2022, yaitu tahun ini ya. Oke, sejauh ini ya dari kita lihat judul-judulnya ada 2 film dan 3 series yang akan kita bahas. Oke, jadi ada mulai dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang pertama, yang kedua ada film Thor Love and Thunder ya. Yang ketiga ada series ya, ini series Moon Knight. Yang keempat ada series Miss Marvel, dan yang kelima ini ada series yang belum selesai. Jadi masih penayangan setiap hari Kamis kalau mau nonton di Disney Plus ya. Itu She-Hulk Attorney at Law. Ya ini belum selesai. Ini baru episode 6 kalau nggak salah ya minggu ini ya. Ya jadi kita bahas adanya dulu ya untuk She-Hulk. Sisanya kan udah tayang. Jadi kita bisa curhatin kali ini. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita mulai curhatin dari yang pertama ini ada Moon Knight ya. Kita bahas dari seriesnya dulu. Yang pertama kan Moon Knight keluarnya 2022. Moon Knight ini gimana ya? Gue bisa bilang Moon Knight ini series terbaik kedua yang gue tonton MCU ya. Series MCU terbaik kedua yang di Disney Plus ini. Ini yang kedua terbaik. Karena gue ngelihat di sini Marvel berani ngebawa sesuatu yang sangat-sangat berbeda dari series-series yang lain gitu loh. Pertama, ini dark banget. Bahkan di awal-awal aja kita udah bisa ngelihat kayak tone musiknya, color gradingnya ini benar-benar konsepnya lebih ke dark gitu loh. Kedua, emang yang karena yang dibawakan itu superhero Moon Knight, ya di komik banyak kalau udah ada yang baca tahu sendiri lah Moon Knight kayak apa. Ya ini kan satu orang namanya Mark Spencer ya, Mark Spencer. Dia ini dapat kekuatan dari Dewa Khonshu ketika dia udah mau mati gitu. Ya bisa baca sendiri, bisa nonton sendiri seriesnya, dijelasin juga kok. Ya emang tone yang dibawa berbeda dari yang sebelum-sebelum. Makanya gue suka banget. Kita bisa ngelihat apalagi plot twist di akhir ya. Plot twist di akhir ini sangat-sangat membanggakan ya. Series ya gue kasih tahu aja lah ya. Mungkin kan semuanya harusnya udah nonton lah. Kalau udah nonton yang ini ya curhat ini pasti harusnya udah nonton seriesnya. Gue kasih tahu aja di akhir ada plot twist, ternyata ada kepribadian lain si Jack Lockley ya kan. Jadi ada ternyata selama ini ada 3 kepribadian, walaupun dari awal tuh kebangunan cuma 2 doang loh kepribadiannya loh. Terus tiba-tiba ada kepribadian baru yang benar-benar ditaruhnya di credit scene. Nah ini kan ini keputusan yang sangat bagus dari Marvel menurut gue, karena kalau kita lihat dari awal misalnya dari episode berapa Jack Lockley ini udah dimunculin, kita jadi kurang apa ya? Oh kagetnya di awal, tapi ya udah. Tapi dengan ditaruh di credit scene, wah ini sangat-sangat gila, kaget banget. Meskipun kita udah baca komiknya pasti tahu lah, udah ngira juga lah pasti ada nih Jack Lockley karena di beberapa episode sebelumnya petunjuknya tuh walaupun kecil tapi ada sedikit gitu. Ya ini series bagus, gue sangat rekomen banget. Kita bisa ngelihat ya sisi lain dari Marvel gitu loh, nggak cuma superhero yang sebelumnya, ada superhero baru ya dari Mesir ya. Dewa-dewa. Oke, untuk series Moon Knight gue kasih rating 9,3 ya per 10. Moon Knight ya, keren Moon Knight, no debat lah, pasti semua orang suka. Bahkan banyak orang yang taruh Moon Knight di ranking 1 kalau buat series Marvel ya. Oke, kita lanjut ke sesi curhat selanjutnya. Ini masih bagus ya. Sejauh ini masih bagus nih Moon Knight nih. Kita lihat selanjutnya. Selanjutnya itu ada film yang dikeluarkan oleh Marvel, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya. Ini film yang sangat-sangat pro kontra ya. Maksudnya banyak yang bilang bagus, banyak yang bilang jelek. Kalau gue sendiri, gue netral. Gue bisa bilang ini film layak ditonton, nyaman untuk ditonton,
tapi mengecewakan. Ya, itu kalau kata-kata gue untuk movie ini ya, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya. Ini kan sequel dari Doctor Strange 1. Karena, kenapa? Kenapa gue bisa bilang mengecewakan? Pertama, kita lihat ya, gue curhatin nih. Masalah di trailer. Di trailer kita ditunjukkan secara gamblang bahwa ada Illuminati. Ya, kita bisa tahu Illuminati itu ada anggotanya, ada Mr. Fantastic, ada apa namanya? Kalau di komik ya ada Namor, ya kan, ada Iron Man sebagai pemimpin Avenger kan, Namor kan sebagai pemimpin Atlantis tuh. Terus ada siapa lagi? Ada Black Bolt sebagai pemimpinnya Inhuman tuh. Ada Professor X sebagai pemimpinnya Mutant gitu. Ya, tapi di sini emang agak dirubah dan di trailer kita udah bisa lihat. Kita udah bisa kayak terka-terka. Ini gila. Gua kaget pas pertama kali nonton trailernya. Itu gila anjir, akhirnya ada Illuminati. Bener. Karena sebelumnya Illuminati ini pernah ditis sedikit di scene-nya. Aduh, gue lupa ya. Kalau nggak salah di Iron Man 2, kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah ya. Iron Man 2 ketika si Iron Man lagi ini, ada tuh kata-kata grup Illuminati tuh ada. Filenya si Tony Stark ini. Ya, pas nonton trailer ini gue kayak, bakal kayak gini nih, ntar bakal kayak gini, ntar bakal ada superior Iron Man nih, gila. Bakal, rumor-rumornya kan, rumor-rumornya tuh udah ada super Iron Man nanti diperani oleh Tom Cruise kan. Wih, gila nih, wah jadi bakal sekeren apa. Nanti ada Namor nih, ada siapa. Pas di filmnya bos, kecewa kita. Ya, ternyata segampang itu. Masa segampang itu, Illuminati mati? Ya kan, Illuminati tuh kalau di komik ya, itu kan pemimpin dari setiap grup superhero. Tapi segampang itu dibunuh oleh si Wanda gitu loh. Terus Mr. Fantastic yang digadang-gadang sebagai manusia terpintar di bumi. Pertama dia dikasih tahu kan sama Profesor X kan. Oke, perkenalkan Reed Richard, the smartest man alive, ya kan. Tapi, kok ternyata tolol gitu loh. Gampang. Masa cuman dia ngomong apa ya kalau nggak salah ke Wanda. Gue lupa tuh dia ngomong apa, tapi kata-katanya tolol banget gitu. Nggak make sense. Dan jadinya ya semuanya mati. At the end dia jadi spaghetti ya, kita tahu sendiri. Terus habis itu Black Bolt malah ditutup mulutnya. Tolol sih. Meme-nya banyak tuh, kalau mau cari tuh meme-nya banyak banget gila. Meme tolol mengenai Mr. Fantastic sama si Wanda. Kocak-kocak sih gue. Terus si Captain Carter-nya juga pakai jetpack gitu, habis itu cuma lawan nggak guna banget tuh orang, gile. Terus kebelah sama ini sendiri kan. Ya itu pertama masalah trailer, karena trailer udah kasih lihat bagus, ternyata di filmnya mengecewakan. Kedua, sayangnya film ini dibatasi dengan PG-13. Sayangnya. Karena kalau kita ngelihat dari judulnya ini kan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kita dari judulnya aja udah dibawa, ini bakal serem nih film. Ini bakal gore banget gitu loh. Tapi at the end di filmnya ini nggak ada gore-nya, ya ada beberapa dikit tapi kurang. Gue lupa ya. Setahu gue kalau Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini sutradara awalnya bukan si Sam Raimi. Gue lupa namanya siapa itu. Tapi dia emang mau dibikinnya scary, mengerikan. Tapi entah kenapa dirubah nih sama si Kevin Feige. Jadi si Sam Raimi jadi sutradaranya Doctor Strange gitu loh. Sam Raimi ini kalau ya buat yang kalian udah tahu kan pasti tahu lah. Sam Raimi adalah sutradara dari film Spider-Man 1, 2, 3-nya Tobey Maguire, ya kan. Memang Sam Raimi ini sutradara yang sering bikin film horor. Beberapa banyak kok film horor yang dia udah buat. Bahkan di film Spider-Man 1, 2, 3 itu kita bisa ngeliat nuansa horor sedikit demi sedikit gitu loh. Dari pengambilan angle-nya, pengambilan soundtrack-nya gitu loh. CGI-nya kita bisa ngeliat. Adalah ciri khasnya Sam Raimi kalau mau tahu tuh dia suka pakai overlay-nya sering banget. Dia main selalu pakai overlay setiap kali di film yang dia buat. Kayak pasti ada satu scene, terus tiba-tiba overlay ke scene lain, pelan, tipis, baru ganti scene gitu. Itu ciri khasnya Sam Raimi banget. Dan dibawa sampai ke film Doctor Strange ini, ya tapi somehow not work sih. Menurut gue agak kurang ya. Bukannya jelek ya, tapi maksudnya kurang aja karena ekspektasi kita tinggi kan untuk film ini. Gue pengennya tuh kan yang horor banget, ada Mephisto, ada siapa, ternyata kayak gini doang gitu. Mungkin karena pergantian skrip atau apa, gue juga nggak ngerti. Ya itu tentang Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan gue kasih rating untuk film ini
7,5. Ya, not bad, but not good juga. Ya. Oke, lanjut kita ke apa nih selanjutnya? Ada Thor Love and Thunder. Ya, ini film lagi. Gue agak males bahas film ini ya. Mana ya? Thor Love and Thunder. Ya mungkin untuk orang awam yang bukan pecinta film banget, bukan pecinta pop culture, mungkin bakal tertarik sama film ini. Karena yang dibawakan memang sangat-sangat komedi banget, komedikal banget, humoris banget gitu loh. Isinya bener-bener komedi semua, literally satu film komedi dari awal sampai akhirnya bikin ketawa. Mungkin beberapa orang beranggapan ini garing filmnya, maksudnya komedinya nggak masuk, nggak kayak Thor Ragnarok yang sebelumnya. Tapi buat gue sendiri, buat gue pribadi, ini works menurut gue untuk komedinya ya, itu works. Scene-scene kecil-kecil yang tolol gitu, bisa kita bilang tolol, tapi lucu gitu loh. Misalnya kambing, masa kambing suaranya, ya lu tau lu nonton sendiri lah tolol atau ngakak kan. Terus habis itu kita juga bisa ngelihat yang paling sering dikritik dari film ini, CGI dari si anaknya Heimdall. Namanya siapa tuh? Luke ya nggak salah ya, lupa lah. yang kecil. Itu kan CGI-nya gue nggak ngerti itu apa entah sengaja atau nggak sengaja dibikinnya sejelek itu CGI-nya. Ya kan? Kalau misalnya mungkin kalau sengaja, mungkin kita ambil sisi positifnya, memang mau dibuat sengaja kayak gitu karena bikin kita ketawa kan. Emang ketawa, gue ngeliat, wah, gue langsung ngakak gitu loh. Kayak kenapa mukanya kayak gitu, mentah banget CGI-nya. Gue bahkan bisa buat di Premiere Pro lebih bagus, di After Effects gue bisa bikin lebih bagus gitu loh, kayak gitu. Ya, ntar kenapa? Ya kalau sengaja ya mungkin sisi positif ya. Tapi kalau sisi negatifnya, kalau nggak sengaja memang ngasal aja buat itu parah sih. Karena CGI-nya benar-benar nggak banget sih. Ya beberapa CGI kayak gitu, dan kita ngeliat dari plot ceritanya ya. Plot ceritanya bisa gue bilang buruk. Karena ekspektasi kita dari trailer ini keren banget. Karena villain ini kan utamanya Gore the God Butcher. Gore the God Butcher ini kalau di komik nih villainnya sangat-sangat mengerikan. Luar biasa mengerikan, kayak bahkan sama Thor ini bisa dibilang hampir-hampir imbang gitu loh. Dia bukan, kalau di film masa dia ngancemnya anak-anak, cok. Buset dah. Ngancemnya pakai anak-anak. Masa Gore kayak gitu? Di komik mana ada kayak gitu loh. Bahkan dia kalau di komik ya dia buat satu mesin pembunuh. Dia buat senjata namanya God Bomb. Itu alat untuk pembunuh dewa. Kan ngeri gitu loh. Gue setuju pemilihannya siapa namanya? Christian Bale sebagai Gore the God Butcher. Ya pemerannya Batman kita tahu, dan dia aktor kelas atas. Tapi actingnya bagus. Gue setuju actingnya bagus sebagai Gore di film ini ya. Aktor kelas atas nggak bisa dibohongin lah. Tapi skripnya itu loh, masa dia ngancam anak-anak gitu loh. Terus at the end scene terakhirnya itu apa ya? Masa anak-anak, gue cringe itu gue nggak ketawa, gue nggak suka, gue kurang suka banget ini scene ini ketika anak-anak ini dikasih kekuatan. Masa anak-anak segampang itu dikasih kekuatan sama Thor? Kalau gitu dari dulu aja Thor kasih kekuatan ke satu Avenger lah gitu loh, punya kekuatan Thor semua, gila kan jago dewa. Masa anak-anak dikasih Thor kekuatan segampang itu, kan nggak make sense. Meskipun pakai Zeus ini ya, petir Zeus ya nggak make sense gitu loh. Aneh. Terus lawan anak-anak kayak gitu, anehnya itu jadi kayak mau dibikin serem karena ada gore-nya, tapi mau komedi karena Taika Waititi sutradaranya. Ya kita tahu sendiri Taika Waititi ini memang sutradara komedi, sering banget ngebuat film komedi. Contohnya kita bisa ngeliat ya di film sebelumnya aja, apa namanya, Thor Ragnarok. Itu kan bagus banget. Itu lebih dari 9. Bahkan Thor Ragnarok gue bisa bilang itu film kedua kesukaan gue di Phase 1, 2, 3. Gue paling suka karena Thor Ragnarok ini komedi, lucu, tapi helanya itu segala situasinya, battle-nya epic banget. Gak ada yang fail gitu loh. Pas semua komedinya pas di sini, komposisi segini gitu loh. Komedi berapa persen, action berapa persen gitu. Pas semuanya tuh pas. Ya atau Free Guy, sutradaranya kan Taika Waititi juga. Bagus kok, komedinya masuk. Tapi epic. Tapi kalau di Thor Love and Thunder ini somehow ya Taika Waititi ini kehilangan
kemampuannya, maksudnya kayak dia mungkin udah nggak tahu lagi mau ngapain ya, seperti yang dia di wawancara kan, dia udah beberapa kali diwawancara kan ya. Taika Waititi juga udah bingung kayak mau dibikin gimana lagi, mungkin ya udah bingung juga lah ya sutradara si film Thor ini. Ya sayangnya itulah, sayangnya padahal berpotensi banget. Gore itu villain yang mengerikan banget gitu loh. Dan Thor ini kan salah satu karakter yang paling disukain kan sama masyarakat MCU lah. Ya, itu untuk Thor Love and Thunder ya. Kita lanjut lagi. Oh ya, rating belum ya? Rating gue nggak kasih jelek banget. Mungkin yang lain di bawah 5 kadang-kadang. Gue bilang keterlaluan sih, karena buat gue emang tetap works komedinya buat gue, karena gue tetap entertain dengan film ini, karena ini film entertainment banget. Gue tetap ketawa nontonnya walaupun nggak sesuai ekspektasi gue. Jadi gue kasih 6,5 udah cukup buat gue, Thor Love and Thunder. Sip. Lanjut ya, filmnya udah selesai. Sekarang tinggal series ya, ada 2 series terakhir, yaitu yang pertama ada yang keempat berarti ya, ada Miss Marvel. Ya, Miss Marvel ini bisa gue bilang series yang termasuk beda juga ya. Ini mungkin di phase 4 ini Marvel mulai mencoba formula baru ya, nggak kayak formula sebelumnya pengen dicoba dengan hal yang berbeda ya. Miss Marvel kita tahu sendiri kan, dia termasuk di Young Avenger, memang superhero yang masih bocah gitu, masih bocil. Dan rasnya beda, rasnya kan dia dari Pakistan gitu-gitulah, agamanya juga Muslim ya. Ini suatu hal yang bagus ya, yang berbeda dari yang sebelumnya, jadi nggak sama-sama terus ya. Kita bisa ngelihat dari perspektif dia, keluarganya dia, budayanya dia, culture-nya dia. Itu yang gue apresiasi dari series ini. Cukup menarik sebenarnya. Kita ngelihat yang gue suka sebenarnya sih ininya loh, animasinya. Gue suka banget pemilihan animasinya, gambar-gambarnya itu fun. Ini ya nggak berat lah, ini series nggak berat. Untuk kalian yang masih anak kecil juga sangat-sangat direkomendasikan Miss Marvel, karena nggak terlalu berat bahannya. Fun, entertain kok, bagus, colorful, culture-nya tetap dapet ya kan, budayanya dapet. Bahkan actingnya si Kamala Khan ini bagus banget ya, bagus banget. Lupa nama aktrisnya siapa. Bagus, cocok. Walaupun kita ngeliat ya, ini bukannya rasis atau apa, kita ngeliat di komik kan Miss Marvel ini badannya lebih kecil kan, kurus gitu loh. Sini lebih agak berisi badannya si Kamala Khan. Cuman bagus kok. Bahkan pas dia pakai kostum bagus banget, lebih cantik lagi kan. Cakep. Ya mungkin kelemahannya dari series ini itu ya, gue ngelihatnya terlalu banyak apa sih namanya ya? Gue lupa biasa apa sih namanya, yang filler. Terlalu banyak filler menurut gue di series ini. Karena ya episode berapa ke berapa tuh, karena apa ya? Ya udah cuman kasih lihat hal-hal yang nggak terlalu penting sebenarnya. Misalnya kayak lagi malam-malam makan bareng di di pasir gitu-gitu. Itu menurut gue nggak terlalu penting scene-scene kayak gitu. Ya itu bagusnya, mungkin sisi positifnya itu memperlihatkan culture-nya mereka. Ya kita bisa dikasih lihat dengan culture baru yang berbeda dari yang lain. Tapi ya buat gue agak kadang-kadang ngebosenin aja sih dengan filler yang terlalu lama gitu. At the end juga CGI-nya juga gue permasalahan, mungkin ya gue bisa terima sedikit lah. Ya, gue bisa kasih benefit of the doubt dari CGI-nya, karena ya series kan budgetnya ya biasa nggak tinggi kan, nggak kayak film. CGI emang kurang, tapi nggak terlalu bermasalah banget kok buat gue. Final battle-nya juga agak sebenarnya kurang klimaks lah ya. Gue agak kurang puas, cuman ya bagus aja kok bisa dibilang. Miss Marvel gue kasih ratingnya di angka 7,2 maybe ya, udah cukup sih buat Miss Marvel. Cukup oke, tapi nggak bagus banget. Nah ini dia yang terakhir, yang paling bisa gue roasting ya. Ya apalagi kalau bukan She-Hulk Attorney at Law ya. Gue nggak tahu mau di episode keberapa Daredevil bakal muncul, karena jujur aja buat gue nonton She-Hulk ini karena mau lihat Daredevil doang. Ya gila lu, udah sampai episode 6 belum ada Daredevil, dan episodenya buset gila parah coba. Bangke gila. Gua gak ngerti lagi nih series maunya apa sih, kayak sinetron, sumpah lah kayak sinetron gue liatnya. Cuman kasih lihat
Apalagi episode 6 terakhir gue nonton, buset, cuman di wedding doang anjir. Berantem di wedding apa gunanya? Ya Tuhan, Masya Allah, gile. Terus Tatiana kayak gitu, terus ternyata si itunya nge-fake. Oh, ada She-Hulk di my wedding, padahal dia nggak suka. Cringe banget, sumpah. Nggak jelas nih film, ini series nggak jelas banget. Gue cuma suka pak ya di awal-awal oke lah pas Abomination ya. Gue suka awal Abomination, kasusnya masih oke lah, Attorney Outlaw-nya masih ada dapet lah. Tapi lama-lama kasusnya makin aneh, makin absurd, makin terlalu ringan. Lu lihat kalau bandingin ya, boleh buat yang belum nonton podcast gue sama Bang Mario Angelo di YouTube-nya, subscribe tuh Mario Angelo. Kita ada ngebahas podcast tentang Daredevil. Kita bisa ngeliat gitu loh. Di Daredevil kasusnya tuh berat-berat, gila, pembunuhan, pemerkosaan, apa-apa. Gila, di sini kasusnya Attorney Outlaw-nya nggak ada sih. Parah. Ya pertama Abomination oke lah. Tapi Abomination-nya pun dibuat CGI-nya kok cacat banget. Kita lihat dulu Abomination. Mungkin emang mau dibikin comic accurate dibandingkan dulu yang di film Incredible Hulk. Dulu dia Incredible Hulk kan sadis banget, brutal banget Abomination-nya. Tapi di sini dibuatnya jadi tampan dan berani gitu loh mukanya. Jadi ganteng, Cok. Abomination-nya. Ya jadi gue setuju tuh jadi comic accurate. Tapi ya mukanya itu ayolah, please lah. Jangan kayak gitulah. Sama She-Hulk juga mukanya juga kurang matang lah. CGI-nya tuh kayak masih mentah banget, cuman dibikin hijau gitu. Kurang buat gue, kurang. CGI-nya kurang, plot cerita kurang. Mau bahas apa lagi dari film ini ya? Gue cuma nunggu seri ini ada Daredevil doang. Gue penasaran dia perannya dia apa di sini. Mungkin yang terakhir di episode terakhir, episode 6 ini ada yang menarik, yaitu di scene terakhirnya itu ada intelijensia ya. Ternyata ada kayaknya ada peran The Leader di sini ya. Kalau belum tahu The Leader itu ya bisa nonton Incredible Hulk dulu, Edward Norton ya. Ya dia di situ ada tuh temen yang ngebantuin dia buat bikin Hulknya hilang dari badannya si Bruce Banner. Nah dia kan kalau nggak salah tuh pas dilawan sama si Abomination dia kena darahnya si Abomination kalau nggak salah, kena terus kepala jadi gede kan, abis itu udah nggak ada scene lagi. Ya ternyata itu emang The Leader sebenarnya. Ya kalau di komik kan The Leader kepala gede kan. Dia itu pemimpin dari Intelijensia. Nah Intelijensia udah ada webnya nih, kita lihat di sini. Dan di terakhir ada orang yang pakai suntikan itu mau ambil darahnya Hulk. Ya kayaknya sih ini The Leader ya menurut gue ya. Semoga aja. Ya itu doang, end scene doang yang keren menurut gue. Tapi sisanya buset. Kalau kata Bang Mario Angelo ya, what a piece of shit ya katanya. Tapi emang parah sih ini series parah. Ya, gue kasih rating buat She-Hulk sejauh ini yang gue tonton. Gue belum bisa ngejudge lebih lanjut karena belum selesai. Tapi dari 1 sampai 6 gue kasih rating 3. Karena sejelek itu. Ya gitu aja ya curhat kali ini mengenai MCU Phase 5 ya, Phase 4. Ya at the end Phase 4 ini agak mengecewakan dibandingin Phase 1, 2, 3. Kurang buat gue, sangat-sangat kurang. Mungkin karena mereka lagi build karakter baru dengan formula yang baru juga. Memang ada beberapa yang keluar dari formula dan bagus kayak Moon Knight gitu. Itu bagus. Miss Marvel juga lumayan sebenarnya. Tapi ya banyak kan kayak gitu lagi. Thor Love and Thunder komedinya terlalu parah lagi, mendominasi lagi kan. Doctor Strange kan mengecewakan lagi. Ya gitulah. Banyak yang nggak sesuai ekspektasi di Phase 4 ini ya. Semoga di penutup ini kita belum tahu nih. Kita di penutup ada Black Panther Wakanda Forever di tahun ini ya. Di akhir tahun ini itu buat penutup Phase 4 ya. Semoga itu yang paling bagus dari Phase 4 ini. Semoga ada pengharapan lah, secerca harapan dari film Black Panther 2 ini ya. Karena trailernya gila banget. Kalau yang mau lihat itu pembahasan tentang Black Panther, bisa lihat di video-video gue yang sebelumnya. Ada, gue bahas tentang Black Panther juga. Ya, segitu aja buat ya. Ini kan part 2 ya. Kalau mau lihat yang sebelumnya di tahun 2021 itu film-filmnya gue udah bahas di part 1. Gue kasih linknya, gue taruh di bawah. Oke? Bisa ditonton nanti. Segitu aja, thank you udah nonton video sesi curhat dari ngelantur ini ya. Ngelanturnya mungkin banyak, terlalu ngelantur ini. Thank you. Subscribe boleh. Ya kalau mau nggak subscribe juga nggak apa-apa. Boleh di like buat ngebantu gue. Di komen juga kalau ada hal-hal yang
kurang setuju sama gue gitu, ngomong aja di komen bebas. Gitu aja, jangan lupa follow Instagram kita di ngelantur_idn karena kita punya banyak baju yang berkualitas yang gue desain sendiri secara pribadi. Yang nggak ngambil desainnya dari internet, gue gambar. Gitu aja, thank you udah nonton. Ya, sampai ketemu. Bye-bye.